lihat. Lihat. Buka lah matanya. Buka. Nggak bisa. Oke, sekarang kamu boleh begitu, tapi tenang dulu. Mau? Mau? Ketika kita mau di perjalanan ini aja Pak, 2 kali ini kesurupan ini. Oh, gitu? Waktu datang dari Palembang ke Lampung udah kesurupan, nggak mau pulang katanya. Mau pulang. Kenapa Iya. mau pulang? Tanyain nggak? Iya, Kenapa tanyain. mau pulang nggak? Terus Nggak mau jawabnya apa? ketemu sama Nggak mau Ustadz Danu. dipisahin. Nah, Nggak mau di? Nggak mau dipisahin. Iya. Manusia berbondong-bondong untuk menunjukkan kekuatan, kepopuleran, dan juga kegagahan. Yang lemah akan terasa terkucilkan. Itulah yang disebut dengan hukum sosial. Namun sayangnya, untuk bisa dipandang oleh orang banyak, tidak sedikit mereka yang berhubungan dengan hal gaib, bahkan melibatkan ilmu hitam. Dan semua itu tersimpan rapat dalam batin. Dan hanya di sini, di Rahasia Batin akan kita ungkap dampak dari itu semua. Bersama dengan Ustadz Danu. Dan sekarang langsung saja kita undang pasien pertama kita. Tim, silakan dimasukkan Ibu Titin. Ya. Titin melakukan ritual mandi darah ayam. Sering kerasukan seekor kerang. Silakan masuk. Sini Ibu. Malah lari. Sini. It's okay. Yuk. Ini ada pendampingnya. Ayo sama Mas Robi. Ya Mas Robi. Sini Mas Robi sama Mas Robi sini. Kau itu. Sini Mas Robi. Sini. Nih, ya udah jangan lihat Pak Ustadz dulu. Saya ngobrol sama Bu Titin dulu boleh? Assalamualaikum Bu Titin. Kalau orang Islam jawabnya gimana? Assalamualaikum. Kalau muslimah jawabnya gimana? Assalamualaikum. Ini bukan Bu Titin lagi berarti. Pemirsa ini asalnya dari Palembang. Saya langsung tanya sama Pak Ustadz dulu aja ya. Pak Ustadz, kira-kira kalau dari penglihatan Pak Ustadz ini Bu Titin kenapa begini? Ya kayaknya kalau kesurupan itu biasanya nomor 1 yang muncul itu biasanya sihir. Yang kedua ilmu. Jadi Bu Titin sebelum terkena sihir ini biasanya ilmu. Nah, ilmu yang di tubuh Bu Titin ini kena sihir, masuk, berantem. Biasanya sih proses orang kesurupan insya Allah seperti itu. Jadi beliau sendiri sudah punya ilmu, baik itu leluhur atau apa gitu Pak? Iya, ilmu itu baik leluhur atau pegangan atau keselamatan atau baca-baca tertentu untuk selamat, baca-baca tertentu agar laris, banyak ya. Jadi baca-baca yang memang untuk keseharian duniawi biasanya itu saya kategorikan ilmu. Nah, nggak taunya di tengah jalan ada sihir masuk. Nah, sihir masuk nggak bisa diapa-apain, biasanya seperti itu. Sehingga menjadikan berbenturan antara ilmu dengan sihir inilah kesurupan. Insya Allah kurang lebih kalau dijelaskan seperti itu. Kalaupun namanya diobatin ke orang pinter, ke siapa, ya biasanya nggak ngambil, dia malah nambahin. Nambah dan bisa kekunci gitu? Iya, nambahinnya gimana? Nah itu ngasih air, itu ngasih ini, ngasih itu kan nambahin sebenarnya. Oke, makasih Pak Ustadz atas analisanya. Sekarang aku mau ngobrol sama kakak dari Bu Titin. Bapak namanya siapa? Hermanto. Lebih ke Nama saya Herman Pak. Pak Hermanto. Hermanto ya. Saya mau nanya Pak Herman, ini Bu Titin kegiatannya apa sehari-hari yang berhubungan sama duniawi? Tadi Bapak kan bilang apakah pedagang atau apa? Tadinya pedagang pecel lele Pak. Kita dari Sampean Palembang. Lamongan. Bukan Pak, Palembang. Oh Palembang. Ya, tapi ada pengalaman Bu kerja. Titinnya Lamongan. Alat pegang. Kerja. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarin aja nggak Ya, apa-apa. nggak apa, kita Tutupin ngobrol aja. dulu aja. Boleh Ibu Berarti security boleh? Ibu masuk lagi aja nggak apa-apa? Ya. Saya ngobrol. Ular, kamu tenang dulu mau? Kamu tenang dulu mau? Mau? Coba buka matamu dulu, buka mata. Buka mata. Kamu buka mata.
Buka mata dulu, lihat saya dulu, lihat saya. Sini, lihat saya. Lihat. Buka lah matanya. Buka. Nggak bisa. Oke, sekarang kamu boleh begitu, tapi tenang dulu, mau? Bu Titin sadar dulu ya, nanti kamu saya panggil mau? Mau ya? Biarin Bu Titin sadar, yuk. Bobok Nurut. dulu. Insya Allah saya nggak ngapa-ngapain kamu. Saya nggak bunuh kamu, nggak ngancurin, tapi nurut ya. Mau? Ngangguk, kalau mau ngangguk. Oke. Mau? Oh mau, ya sudah. Yuk biarin Ibu Titin sadar. Yuk. Biarin Ibu Titin sadar. Nurut. Ya. Bu Titin istighfar. Buka mata. Bu Titin buka mata. Istighfar, astagfirullahaladzim. Aku pengen nanya dulu sama Pak Herman ya. Bu Titin, tenang dulu ya. Istighfar dulu atau bagaimana ya Bu Titin ya. Pak Herman, ini keluhannya sudah berapa lama dan seperti apa cerita awalnya Pak Herman? Awalnya pedagang pecel lele Pak ini. Heeh. Ya namanya persaingan kita nggak tahu ya Pak. Heeh. Nah, entah kesalahannya di mana tuh. Ya seringnya kesurupan itu terkadang ngelamun sendiri. Ngelamun sendiri. Ngelamun sendiri tuh Pak. Ngelamun sendiri Oh, terus ngelamun kemasukan sendiri. gitu Pak. Ya, gitu. ngelamun sendiri. Nah, Terus? ketika kita mau ada perjalanan ini aja Pak, 2 kali ini kesurupan ini. Oh, gitu. Waktu datang dari Palembang ke Lampung udah kesurupan nggak mau pulang katanya. Mau pulang, kenapa Iya. mau pulang? Tanyain nggak? Iya, Kenapa tanyain. mau pulang nggak? Terus Nggak mau jawabnya apa? ketemu Nggak sama mau Ustadz kamu. dipisahin. Nah, Nggak mau Nggak mau dipisahin. Iya. Bapak itu, bapak itu. Bapak itu siapa? Bapak itu aku. Nggak mau dipisahin. Yang nggak mau dipisahinnya siapa? Kamu siapa yang nggak mau dipisahin? Aku kan sahabatnya. Hah? Namanya. Namanya siapa kamu? Hah? Aku belum punya nama. Oh, Oh, kamu nanti nih dikasih nama ya? kera kamu. Iya. Apa kamu ular? Aku baru di sini. Baru masuk lagi. Kamu nggak mau dipisahin sama bapak itu kenapa? Anak ini kan baik sama aku. Emang baiknya kenapa? Kamu dikasih makan. Enggak, Lalu aku suka. suka. Oh, kamu perempuan. Wujudmu apa? Ih. Kamu putri dari kerajaan apa di Palembang? Ini anak kecil, Mas. Anak kecil, Pak Ustadz. Kamu anak kecil, masih gadis. Perawan. Kenapa milih Bu Titin untuk jadi Kenapa teman masuk kamu? di Bu Titin? Kenapa? Baik. Ya baiknya bagaimana? Ya kan suka ngelamun. Suka ngelamun. Baru masuk kamu? Iya. Nyasar. Enggak, pas lagi lewat aku masuk. Lagi lewat kamu masuk, ya itu nyasar namanya. Oke. Adik, nanti saya bantu keluar ya. Salah. Nggak boleh gitu. Saya mau ngilangin yang sihirnya, ya. Saya mau nanya sama Pak Herman dulu. Saya mau nanya, apakah Bu Titin, Bapak harus jawab jujur di depan Ya, Pak Ustadz ya. betul. Apakah Bu Titin melakukan sebuah ritual demi duniawi dan bisnis? Jawab jujur. kalau gitu saya nggak tahu Pak. nggak tahu. Ya, kalau aja mungkin tanpa sepengetahuan saya. Baik nih anak. Iya. Kalau anak yang kecil ini memang sering Pak masuk itu. Kalau kita bacain sering dia ngajak ngelucon kayak gitu. Nah itu. Malah kalau kita bacain Al-Fatihah apa yang salah, malah dijelasin, salah tuh kayak gitu. Iya. Masin beneran jinnya. Kacau ini. Kamu emang muslim, Adek Putri? Iya, belum punya nama. Habis dikasih nama, mau nggak keluar dari Bu Titin? Namanya Pak Ustadz punya nama yang bagus. Kasih Pak Ustadz. bapak siapa? Arum. Halo. Saya kasih nama Arum, mau? Arum. Kamu adik apa kuntilanak sih? Hah? Kamu kuntilanak ya? Pak Ustadz lihatnya Eh. anak. Kamu kuntilanak ya? Oh, Kemayu. berarti tadi dia kamuflase Pak Ustadz, bohong. Enggak, memang dia memang begini centil aja. Kuntilanak centil kan ada, Mas. Arum, suka namanya? Enggak. Nggak suka. Pak Ustadz, maaf, kalau yang Pak Ustadz lihat emang Bu Titinnya sendiri apakah melakukan ritual itu Pak Ustadz buat... Ada ilmu yang di dalam tubuhnya. Cuma memang ini masuk karena melamun. Betul, insya Allah betul. Jadi ini bukan kategori ilmu. Insya Allah. Jadi ini yang melamunnya Ibu Titin. Jadi memang keseringannya Ibu Titin Anak sejak ini dulu. banyak masalah. Iya. Nah ini jadi aku dia nggak bisa keluar karena terjepit. Jadi banyak
pengobatan atau bacaan yang dimasukkan ke Bu Titin. Jadi malah si ini malah terjepit, dia nggak bisa keluar. Insya Allah seperti itu. Betul, kamu kejepit? Ya. Ya. Temanku satu di sini. Apa? Temenmu siapa? Katanya dikubur. Dikubur? Iya. Oh, teman. Siapa? Oh, dikirim maksudnya? Dikirim, sengaja dikubur dimasukin. Apa wujudnya? Ditanam di kuburan. Fotonya Bu Titin. Foto Bu Titin Dikubur ditanam di kuburan. Berarti ada yang melakukan. Siapa? Orang. Nah, itu sihir, makanya nanti saya tak ngomong sama sihirnya ya. Nanti kamu saya keluarin sama sihirnya saya keluarin. Tapi saya nggak mau. Oh, nggak mau gimana sih, Bu Titin aja mau, kamu keluar kok kamu nggak mau gimana sih? Nggak mau. Itu namanya Aku memaksa temannya itu. yang baru. Hah? Temannya yang baru. Kamu sekarang nanti habis ini kelar berobat, kamu jalan-jalan sama saya. Ya, sekarang kamu ya jalan-jalan ke mana? Ke awan, ke kayangan, terserah. Iya. Love. Sekarang kamu diam. Yang di perut, Keluar. kera atau apa, ngadep Pak Ustadz. Keluar. Ayo, Ya, udah kamu tenang dulu, kamu tenang biarin nanti ya. jalan-jalan sama saya. Ya. Yang di perut ya sihir, yuk keluar. Yuk. Ayo sihir keluar. Mau, Pak. Keluar sihirnya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ular, ayo ular keluar. Ular, ayo keluar. Posisi lagi. Udah di situ, jangan deket-deket. Gimana pun juga, aku juga takut sama kamu. Udah diam di situ. Mau kamu saya keluarin yang ada di perut Bu Titin, mau? Mau ya? Oke, nurut nanti ya. Coba, ini yang ular ya. Coba yang monyet, coba monyetnya yang mana? Coba keluar satu-satu, yuk. Monyetnya yang mana, yuk. Yo, kamu di mana di tubuhnya Bu Titin? Masa ini monyet, kepala monyet, badannya ular, gimana sih nih?